for my heart was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layers. Good boys are layers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas genap. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial uji Min Whitney Test menggunakan SPSS. Sebelum itu, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Ratu Farisah dengan NIM 23110006 dan teman aku Maya Sarli dengan NIM 23110014. Halo. Oke, sebelum kami memberikan tutorialnya, kami akan menjelaskan dulu apa sih uji Min Whitney Test itu dan apa SPSS itu. Uji Min Whitney Test merupakan salah satu metode statistika non-parametrik yang fungsinya menguji perbedaan bermakna dua sampel independen atau tidak berpasangan. Data yang digunakan pada uji minimal adalah data ordinal. Pada uji ini, ada dua asumsi dalam penggunaan metodenya, yaitu yang pertama, dua sampel harus independen dan dicuplik secara acak dari populasi. Yang kedua, data yang diukur minimal ordinal, apabila data rasio dan interval harus terdistribusi tidak normal. Nah, untuk melakukan uji ini, akan digunakan aplikasi yang bernama SPSS. SPSS merupakan program komputer yang dipergunakan untuk melakukan analisis statistika. SPSS adalah singkatan dari kata Statistical Package for the Social Science. Oke teman-teman, untuk memahami uji Min Whitney Test lebih dalam lagi, langsung saja kita lihat tutorialnya yuk. Baik teman-teman semua, di sini terdapat contoh kasus uji beda Min Whitney. Contoh kasusnya itu, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai hasil belajarnya ialah sebagai berikut. Pada tabel tersebut, pada nilai kelas A itu terdapat 85, 88, 80, 80, 85, 84, 86, 82, 90, dan 94. Sedangkan pada kelas B, nilai yang diperoleh yaitu 87, 87, 92, 87, 82, 89, 86, 90, 86, dan 80. Oke teman-teman, setelah kalian masuk ke dalam aplikasi SPSS, masukkan data yang telah kalian dapatkan dari contoh kasus sebelumnya, yaitu perbedaan antara nilai kelas A dan kelas B. Selanjutnya, teman-teman bisa menekan variabel view yang di bawah ini. Lalu, untuk name, kita menggunakan dua. Yang pertama itu kelas dan nilai. Nah, untuk tipenya itu sama-sama kita memakai yang numerik. Pada kelas, kita tidak menggunakan desimal, sedangkan pada nilai kita menggunakan 2 desimal. Pada kelas, kita menggunakan value, yaitu angka 1 untuk kelas A dan angka 2 untuk kelas B. Selanjutnya, pada measure, kita menggunakan nominal untuk kelas dan scale untuk nilai. Kemudian teman-teman dapat kembali lagi ke data view. Nah, untuk menentukan uji Min Whitney Test, teman-teman bisa mengikuti tutorial berikut ini. Pertama, teman-teman tekan Analyze, kemudian pilih pada Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, dan teman-teman bisa pilih To Independent Sample. Nah, di sini kan sudah ada di tes variable list ini, teman-teman bisa masukkan nilai siswa. Sedangkan pada grouping variabel, teman-teman bisa memasukkan kelasnya.
kita bisa reset dulu. Nah, ini untuk kelas, teman-teman bisa masukin ke dalam grouping variabel, dan untuk nilai, teman-teman masukin ke test variable list. Nah, untuk grouping variabel ini, kita bisa memberi tanda untuk grup 1 itu dengan angka 1, dan grup 2 dengan angka 2. Lalu kita tekan continue. Nah, pastikan untuk tipe tesnya itu teman-teman telah memberikan tanda checklist pada main Whitney U. Oke, selanjutnya tekan OK. Nah, berikut ini adalah hasil yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah melakukan serangkaian proses yang telah saya sampaikan tadi. Nah, pada hasil ini terdapat dua tabel, yaitu tabel ranks dan tabel tes statistik. Pada tabel ranks ini, ada N, min rank, dan sum of ranks. N ialah jumlah dari masing-masing kelas ini. Pada kelas A berjumlah 10, dan pada kelas B berjumlah 10. Sedangkan min rank ialah rata-rata ranking pada setiap kelas. Pada kelas A, rata-rata rankingnya itu 9,80, sedangkan pada kelas B, rata-rata rankingnya ialah 11,80. Dan sum of ranks dari kelas A ialah 92,00, dan sum of rank pada kelas B ialah 118,00. Sesuai dengan teori, uji main Whitney test ini, H0-nya dapat diterima jika probabilitasnya itu besar dari 0,05. Jikalau probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak, teman-teman bisa melihat pada tes statistik ini. Dan teman-teman bisa melihat pada assign sick to toilet. Nah, pada tabel saya ini, assign sick to toilet-nya itu nilainya 0,323. Nah, ini menandakan bahwa 0,323 ini besar dari 0,05, yang artinya H0 dapat diterima. Jadi teman-teman, kesimpulan dari uji main Whitney test ini ialah data yang saya masukkan tadi, H0-nya dapat diterima dikarenakan probabilitasnya itu besar dari 0,05, yang dimana nilainya ialah 0,323. Itu artinya ia besar dari 0,05 dan H0-nya dapat diterima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ratu. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum cara melakukan uji Whitney test? Semoga teman-teman bisa paham ya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, segitu dulu penjelasan dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.